Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya yang begitu kaya. Tak heran, banyak mahasiswa asing yang memilih datang, belajar, dan tinggal berdampingan dengan masyarakat lokal. Namun, di balik interaksi sehari-hari itu, selalu ada proses adaptasi. Mulai dari perbedaan bahasa, logat, kebiasaan, hingga cara berkomunikasi yang tidak selalu berjalan mulus sejak awal. Lalu, bagaimana sebenarnya dinamika komunikasi antara mahasiswa asing dan warga lokal ini terjalin? Apa saja hambatan yang mereka temui? Dan bagaimana cara mereka mengatasinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kami berbincang langsung dengan para mahasiswa asing serta masyarakat lokal sebagai narasumber, guna mendengar cerita dan pengalaman mereka secara langsung. Simak selengkapnya dalam wawancara berikut ini. Selamat siang semuanya. Ini mata kuliah komunikasi yang terbudaya. Kita akan mewawancarai mahasiswa asing bagaimana sih dinamika dan adaptasinya di Indonesia pastinya gitu. Ada nggak sih tahap canggung gitu atau ragu-ragu sebelum akhirnya menjadi kebiasa gitu, kayak misalkan pengen ngobrol sama orang Indonesia nih pertama kali awal kuliah kayak canggung gitu, atau memang langsung kayak cepat-cepat saja bahasa Indonesia mah gitu, kayak SKSD so kenal sedekat gitu. Iya. Ya itu bagaimana Mbak ini? Oke, dari saya sendiri untuk pertama kalinya saya takut. Padahal saya orangnya di Timor Leste itu saya itu paling kayak suka bicara kan. Tapi sampai di sini kayak ini kan lingkungan baru. Jadi kita merasanya kayak ini teman baru, ini kita belum tahu sifat aslinya orang itu kayak gimana. Ya udah duduk aja diam di situ. Jadi saya sama Tatsuki kita berdua diam, sama Pak Cang juga kita diam. Jadi saya lebih belajar si teman itu sukanya itu apa, bicaranya itu kayak gimana, karena kita orang Timor Leste kan bahasanya kayak suara kita kan kayak kasar sih, tapi sebetulnya kan maksud kita baik. Jadi kalau orang Indonesia bicaranya itu harus pelan-pelan dan juga kayak halus gitu. Jadi makanya itu perbedaannya di situ bikin Elia itu kayak kita harus belajar lah untuk mau beradaptasi sama lingkungan, kita harus belajar. Nah di sini nih ada kayak hambatan komunikasi ya, kayak dinamikanya gitu. Kayak misalkan ini kan pasti ngekos ya, atau mungkin berinteraksi langsung dengan warga lokal gitu. Iya. Kayaknya kesulitan apa gitu yang sering dirasakan oleh masing-masing, kayak Bu Elia atau Mata Suci atau Pak Syam berkomunikasi dengan warga gitu. Kayak ngobrolnya tuh sulitnya tuh di mana gitu, yang sering dirasakan. Masuk dikit. Saya juga mirip sama Ibu Elia. Kalau saya pada jam 4 banyak orang-orang Indonesia sering bilang selamat sore. Tapi kalau di Jepang jam 4 sore itu masih hampir siang. Oh iya. Jadi saat saya dibilang gini, saya rindu sekali. Oh, jadi perbedaan waktu ya. Iya. Nah ini yang terakhir ini cara mengatasi hambatannya gitu. Kalau misalkan terjadi kesalahpahaman dengan warga lokal misalkan, bagaimana sih biasanya itu diselesaikan, atau siapa yang biasanya mengalah untuk mencairkan suasana gitu? Kayak misalkan kayaknya dia salah paham deh, maksudnya tuh bukan seperti ini, maksudnya tuh seperti ini tuh. Itu gimana tuh cara Jadi Mbak ya sering Iya. Pasti Pak Pemulung yang mengalah ya. pengalaman kita ada project di Karawang yang hospital ya, itu kemarin saya bicara sama anak itu, saya baru-baru ya masuk Indonesia, saya bilang you have to do this, you guys do this, I do this. So salah satunya manajer kita bilang sama anak-anak ini tidak bilang mohon silakan ya atau itu, enggak, semua kita kerja sama ini gimana ya, saya mungkin salah paham atau paham. Orangnya kalau lihatnya tidak sopan, tidak menghargai, menghormati kita. Cuma di Australia kerjanya beda ya. Saya bilang oke, dari saya belajar ya, saya harus silakan bantu saya. Jadinya harus begitu ya. Kayaknya harus dikasih tahu dulu ya. Kayaknya harus dikasih tahu dulu ya, maksudnya kayak silakan ini segala macam. Ya kita harus ya cara bicara saya beda waktu itu. Di Australia kita dikasih order, seperti order kayak you have to do this, you have to do this, you have to do this. Please just go, straight to the point. Yes, there's no please help me. No, it's not like that. Here you have to say, please, can you listen? Can you help me? Bantu.
here you have to say, please help me, bantu. Ya. And there it says, you have to do this. It is like, you perintah someone. In here, you like, ordering someone. They just perceive it different. You have to be really nice, polite. If you not nice, smile, this is orang Berarti boleh. termasuk high context sama low context itu. Kalau dari Mas Natsuki gimana? Kalau saya jadi beberapa orang jadi seseorang bilang dia misalnya dia kasih makanan dari tapi darinya jadi singkat jadi Dari kebanyakan kata slang. jadi saya kira dia dapat makanan dari Dokter. dokter. Oh, dia dokter. Itu dokter. Itu untuk membaca komunikasi via message ya. Iya. Kalau dari Bu Elia gimana? Kalau saya sendiri untuk hambatannya itu kayak di sini ya. Kayak di sini tuh ada kayak tadi yang saya bilang bahasa, ada bahasa yang kurang. Tapi kalau memang kadang saya kan suara saya kan lebih besar. Kadang orang kiranya itu saya kasar sama orang. Jadi karena mungkin ada teman-teman atau teman-teman kos atau warga yang belum kenal saya, ya saya harus gimana caranya supaya mereka itu bisa berteman dengan saya. Udah nada bicara saya itu dikasih kecil. Berarti itu solusi. Jadi dari saya langsung cari solusinya karena kemarin saya ada masalah sedikit, tapi itu bukan masalah sih sama mbak yang ada di kos itu juga. Padahal saya benar karena hanya takutnya bahasanya kan saya SMS kan, takutnya dia tidak mengerti. Ya udah saya sendiri yang langsung turun di situ, Mbak saya minta maaf ya kalau tadi kata-kata saya kasar. Sebenarnya bukan. Padahal sebenarnya saya betul, cumanya mungkin bahasa saya kan, mungkin SMA juga kan, SMS-nya juga kita nggak sama kan ya. Udah. Pas pertama kali Bapak pertama kali mahasiswa kesini gitu, dan Bapak tuh misalkan dia mau pesan ya, tapi ini kan cara ngomongnya gimana gitu. Nah, itu Bapak bagaimana menyelesaikannya gitu, kayak Mas mau apa gitu atau bagaimana gitu. Cara selesainya gitu kan, pertama-tama mereka tuh pasti canggung sini Pak. Iya, masih canggung. Cuman kita kan di bahasa Indonesia kan udah tahu kan, ya itu. Jadi ya kita nawarin makan ya mau makan, dia udah paham. Lebih ke bahasa isyarat mau makannya gitu. Oh enggak. Oh enggak. Contoh saya nih Pak dari Timor Leste. Mungkin pertama kali datang ke sini mau makan di sini ada apa? Itu Ayam. lauk yang namanya tidak mengerti pakai bahasa isyarat ini, mau pakai ini nih. Misalkan ada lauk yang tidak dimengerti gitu, dia tidak pernah melihat lauk ini gitu. Oh, kita promosi dulu ini namanya ini. Oh, berarti dikasih tahu dulu ya? Dulu. Dikasih tahu dulu ini namanya ini apa segala macamnya. Dari hasil wawancara kami, ternyata hambatan komunikasi antara mahasiswa asing dan warga sekitar Duri Kepa tidak melulu soal beda bahasa. Tatsuki misalnya, sempat bingung dengan istilah singkatan seperti DRI atau perbedaan makna jam 4 sore yang baginya masih terasa siang. Elia dari Timor Leste juga sempat disalahpahami karena gaya bicaranya yang lantang, dikira marah, padahal itu memang kebiasaan di kampung halamannya. Sementara Shem dari Australia mendapati caranya memberi instruksi yang to the point justru terasa kaku dan kurang sopan bagi warga lokal. Tapi menariknya, hambatan ini pelan-pelan mencair, bukan lewat aturan atau pelatihan formal, melainkan lewat hal-hal kecil, menurunkan nada bicara, menambahkan kata tolong, atau sekadar menunjuk lauk di etalase warung. Dari situ, komunikasi pun perlahan menemukan jalannya sendiri. Belajar dari pengalaman di Duri Kepa ini, ada beberapa hal yang bisa jadi catatan bersama. Bagi kampus, penting untuk tidak hanya membekali mahasiswa asing dengan bahasa Indonesia formal, tapi juga pemahaman soal bahasa gaul sehari-hari dan etika bertetangga, semacam program pengenalan budaya sebelum mereka benar-benar terjun ke lingkungan tempat tinggal. Bagi mahasiswa asing sendiri, kunci utamanya adalah kesediaan untuk sedikit melunakkan gaya komunikasi, entah itu nada bicara, cara memberi instruksi, atau sekedar menyapa dan tersenyum lebih dulu. Dan bagi warga lokal,
Sikap terbuka dan sabar, seperti yang ditunjukkan Bapak Rianto dan Pak Oman, terbukti menjadi kunci agar perbedaan budaya tidak berubah jadi jarak, melainkan jadi ruang untuk saling belajar.